ngajar, Mas Fajar. Semoga nanti ada jam 13.30 ada. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Adit Okto di AO. Nah, alhamdulillah pada kesempatan di hari ini, di siang hari ini tentunya gue sudah berada di mana? Sudirman. Sudirman itu tempat-tempatnya orang-orang elit, orang-orang kantoran. Wah, pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi gue kali ini tayangan ini berbeda. Semoga tayangan kali ini bisa menginspirasi kalian semua karena gue akan meliput bagaimana orang yang mungkin dikasih sama Allah Subhanahu wa taala suatu ujian di hidupnya, tapi dia bisa mencari nafkah di dalam hidupnya sehari-hari. Lo pengen tahu apa kan? Mungkin lo masih penasaran. Ini adalah suatu tempat kopi, yaitu namanya Difabis, yaitu mungkin orang-orang yang tunarungu atau mungkin yang diberikan kekurangan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mempunyai kelebihan untuk bisa mencari nafkahnya. Yuk ikutin gue terus di acara Adit Okto. Come on. Teman-teman, Masya Allah, gue kali ini mendapatkan salah satu belajar dari teman-teman spesial gue dan sahabat spesial gue di Sudirman. Wah, Masya Allah beneran. Dan kali ini di sebelah kanan gue sudah ada Kang Gigin. Kang Gigin, selaku penanggung jawab ya? Penanggung jawab, betul. Relawan lah, relawan di Difabis. Kita salaman dulu, Masya Allah. Nih, sobat spesial gue juga, Kang, gue baru sekali ini ke tempat daerah yang Masya Allah gue sungguh terharu juga karena menurut gue gini Kang, ini sangat jarang orang tuh yang dikasih mungkin kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka masih semangat dalam mencari nafkahnya untuk berjuang survive dalam bertahan hidup. Ngomong-ngomong gitu, tapi nanti dulu Kang, itu akan kita kupas dengan nanti di ngobrol santai. Sekarang kita akan belajar untuk bahasa isyarat sedikit ya. Nih, agak mendekat. Kang, jadi kalau tadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana bahasa isyaratnya? Bahasa isyaratnya. Saya juga baru belajar ya. Pelan-pelan ya. Iya betul. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul. Warahmatullahi ya wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, gitu. Tadi Assalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Belum ya? Belum lagi. Yeah. Itu yang pertama. Coba saya sendiri ya. Gue tau kalau gue sendiri nih. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya? Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua ada kalau ucapan biasa ya, selamat pagi. Selamat pagi. Pelan-pelan. Selamat pagi. Oke. Good morning. Ya, gitu lah. Selamat pagi. Betul. Selamat siang. Selamat siang. Pelan-pelan Kang. Selamat siang. Siang. Iya, begini, siang.
Oh siang. Iya. Oh gini. Selamat siang. Selamat siang. Masya Allah ya, jadi harus butuh belajar juga ya kan. Bener-bener loh, lo teman-teman yang dikasih anugerah sama Allah dengan tubuh yang sempurna ya Kang ya. Tubuh sempurna. Sangat bersyukur sekali. Jadi lo harus tetap semangat, harus mencari maisha atau nafkah yang halal. Jadi gini Kang, gini ya. Betul. Terus apa lagi tadi ada selamat. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang tadi sama-sama gitu. Sama-sama. Ya. Yang tujuh ya kan? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Coba saya ulang, tadi ada 4 poin pelajaran dari Kang Igin, tapi nanti Kang Igin nilai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, insyaallah. Udah bisa nih pakai bahasa isyarat nih. Nanti gue nyapa lo pakai bahasa isyarat juga kali ya. Terus selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terus yang ketiga, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah teman-teman dimanapun lo berada, sekarang gue senang sekali nih, Masya Allah. Ada sahabat-sahabat gue yang spesial yang membuat tuh gue semakin bersyukur dengan keadaan gue saat ini terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gue bersyukur? Karena mereka semua tuh yang sedikit agak mungkin ada yang tunarungu, ada yang tunadaksa. Mereka masih pada semangat. Lo di rumah jangan pada loyo. Lo harus semangat mencari nafkah, mencari uang semuanya. Ini bisa jadi bukti otentik bahwa lo semua yang menonton acara review sahabat bersama sahabat gue juga ini Kang Gigin. Nah tuh, Kang Gigin Maharyansyah. Kang, tadi beliau sudah ngajarin gue nih. Tadi contoh bahasa isyarat untuk berbicara dengan tunarungu. Misalkan Assalamualaikum. Jadi gimana Kang assalamualaikumnya? Assalamualaikum. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Assalamualaikum. Maaf, salah. Maaf. Assalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kang kayaknya harus panggil pakar deh, spesial ya. Soalnya saya juga kadang lupa. Di sini, harusnya kan di sini. Boleh dipanggil jangan dipakai gitu. Boleh, oh iya. Silakan. Ada yang masuk, boleh. Mbak Irbah. Boleh masuk nih Mbak Irbah, silakan. Nih, ini namanya Mbak Irbah. Duduk Kang Gin. Oh iya, betul. Silakan duduk Mbak Irbah. Ini beliau salah satu juga guru ya. Ini beliau guru sarjana pendidikan juga. Sarjana pendidikan. Jadi, oh ya punten. Jadi teman tunarungu ini lebih senang dipanggil Tuli dia daripada tunarungu. Oh, Tuli ya. Jadi panggil kami Tuli biasanya daripada tunarungu begitu ya, Mbak Irbah. Oh, Tuli. Emang Tuli. Perang ini ya? Iya, biasanya lebih senang teman Tuli, kemudian teman dengar. Oh, gitu. Teman Tuli, ini teman dengar. Ya, ini kami tuh teman dengar. Ini teman makan. Iya. Mbak Irbah ini adalah tutor, guru ya? Karena beliau sarjana pendidikan. Jadi insya Allah lebih paham lah. Kalau saya kan tadi nggak paham ya. Saya banyak salahnya lagi. Takutnya ntar salah diartikan. Nah kalau beliau ini lebih pakar, lebih paham tentang bahasa isyarat. Karena beliau juga tutor di beberapa bimbel atau di beberapa lembaga khusus untuk bahasa isyarat. Contoh tadi kan yang saya diajar dari Kang Igin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mbak Irbah, Assalamualaikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Jadi teman Tuli dan teman dengar. Terus abis itu yang paling mudah, apalagi paling gampang dihafal selain salam, mungkin selamat pagi. Dari Dagu ya, nih Dagu. Selamat. Ini selamat. Ya. Pagi. Nah, selamat pagi. Selamat pagi. Ingat ya. Kalau selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini. Selamat siang. Masya Allah. Selamat sore atau selamat malam sama atau beda? Selamat malam. Kalau selamat makan? Selamat makan. Selamat makan. Coba ulang. Selamat makan. Iya, makan. Memasukkan makanan dari ini. Selamat makan. Terus hati-hati di jalan.
Hati-hati Hati-hati. di jalan. Oh, hati-hati Hati-hati. di jalan. Hati-hati. Bisa begini, bisa juga hati-hati. Yang paling Hati-hati. mudah untuk saya kan orang awam. Hati aja. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Hati-hati. Oh iya. Hati-hati Ya udah hati-hati buat aja. yang suka makan, hati tambah gembrot. Ini Kalau hati-hati. misalkan tadi Saya beli minuman. saya beli minuman, Ini. Beli minum. oh, Beli. saya beli Beli. Iya. Beli. saya Beli. beli Iya. Minum. minum. Iya, betul. Oh, kayak begini lagi. Minum. Minum ya. Oh, Ah. siap. Gelas. Minum. Oh iya. Terus yang gampang lagi apa lagi Mbak yang paling gampang dihafal? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Syukron. Ya, terima kasih. terus Syukran. Sama-sama. 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 Afwan. Masya Allah. Ini jadi buat teman-teman yang ingin belajar bahasa isyarat melalui teman tuli dengan Mbak Irbah. Mbak Irbah. Beliau juga lulusan dari Universitas UNJ. Negeri Jakarta ya. UNJ. Masya Allah ya. Dari S1 dan beliau juga yang sudah mengajarkan semua di sini ya Kang Gini ya. Betul. Oke. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Terima kasih. Ya. Aja. Sip. Gitu Mbak Irbah. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah ya, dia memang sulit juga untuk belajar bahasa isyarat. Jadi nggak gampang, bener-bener buat lo semua ini teman-teman spesial gue di sini di stasiun Sudirman. Merupakan satu kehormatan buat gue juga bisa berkunjung ke sini loh, Kang Gini ya, Masya Allah ya. Udah diundang sama Kang Gini ke sini. Dan lo semua di seluruh Indonesia sangat bersyukur deh yang bener-bener mempunyai tangan yang lengkap, bisa mendengar, apalagi kita bisa melihat, wah itu suatu nikmat. Coba aja lo bayangin lo kenikmatan lo, contoh misalkan lo nggak bisa mendengar aja, bingung kan mau ngapain harus pakai bahasa isyarat. Nah di sini bersyukurlah kita semua. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan penanggung jawabnya dari Difabis ini semuanya oleh Kang Gigin. Alhamdulillah teman-teman, nah sekarang gue sedang berada di sebelah kanan gue ini sudah berada dengan Kang Gigin. Iya, betul. Selaku penanggung jawab dari Difabis. Difabis tuh difabel bisa. Difabel bisa? Iya, difabel Oh, Difabis itu artinya difabel bisa? Iya. Kang, ini pertama kali mulainya berdiri dari kapan Kang Gigin? Semenjak lo kapan pertama kalinya? Kita pertama kali buat ini tahun kemarin, tahun 2021, ya. Tepatnya di bulan Januari akhir. Jadi minggu ketiga Januari kita mulai buka bangun-bangun ini, kemudian kita mulai jualannya itu di awal Februari 2021. Awal Februari 2021? Ya, jadi hampir 1 tahun lah sekarang. Berarti udah setahun sekarang nih. Kang Gin, ini di semua ini emang nggak ada yang jualan selain cuma Difabis doang ya? Iya betul, ini kan ruang premium ya. Ini adalah kalau Pak Gubernur bilang itu atau Pak Anies Baswedan bilang itu ini adalah ruang ketiga. Ruang ketiga. Betul, ruang ketiga itu antara rumah, kemudian pekerjaan atau kantor. Nah, di itu ada ruang ketiga. Ruang ketiga itu adalah ya dari rumah ke kantor itu ruang ketiga. Dan Pak Gubernur kan inginnya di ruang ketiga itu ada sesuatu. Kalau bisa pengalaman yang unik, pengalaman yang menarik bahwa jalan itu bukan hanya sekedar untuk dilalui, tapi untuk dinikmati. Dan ada pengalaman yang baru lah begitu di ruang-ruang tersebut. Nah, makanya alhamdulillah Pak Gubernur sangat mendukung program ini yang digagas oleh Basnas Bajis DKI. Ya, jadi ini adalah programnya Basnas Bajis DKI. Oh, juga ada dari Basnas DKI juga. Betul, ini Basnas Bajis DKI, kemudian pas matching lah dengan programnya yang diingin oleh Pak Gubernur, kita berikan pengalaman yang unik, pengalaman yang menarik untuk pengguna jalan. Masya begitu, trotoar. Terus tadi teman-teman gue juga mesen masyarati dari Difabis nih. Tuh, jauh loh kan. Enak banget loh. Nah, terus buat Kang Gin sendiri, ini kan ruang premium dari Pak Anies Baswedan, Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga Pak Anies ya. Dan juga semakin banyak tempat-tempat seperti ini Kang Gin ya. Insya Allah. Kang, betul. sebagai penanggung jawab di sini, apa sih pengalaman yang mungkin pertama kali? Dan gue sempat ngebaca tulisan Kang Gigin, kebaikan itu menular. Nah, itu kenapa lo tulis seperti itu, Kang? Iya betul. Jadi ini kan kita untuk mengangkat
kepercayaan dirinya teman-teman difabel, kemudian juga ingin mengingat bahwa teman difabel tuh bukan tidak semua teman difabel itu perlu disantuni secara langsung. Perlu dikasih beras, perlu dikasih uang, perlu dikasih santunan begitu. Tapi ada sebagian teman difabel juga yang sebetulnya hanya perlu diberikan kesempatan saja. Kesempatan yang sama, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berwirausaha, kesempatan untuk belajar. Nah, makanya dibuatlah Difabis ini. Begitu, karena kalau ngomongin undang-undang ya, nih agak serius nih kalau ngomongin undang-undang. Nggak apa-apa, boleh Kang. Oh, siap ya. Jadi kalau ngomongin undang-undang, kita sebetulnya ada undang-undang khusus. Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Itu undang-undang yang khusus untuk membicarakan tentang difabel. Nah, di salah satu pasalnya itu, di pasal 11, kemudian pasal 56 itu, bahwa semua difabel itu mempunyai hak yang sama untuk bekerja. Untuk berkooperasi, untuk berorganisasi. Jadi, nah di pasal lain itu sebetulnya di khusus untuk pemerintahan swasta, pemerintahan, BUMD, BUMN itu 2% dari 2% dari seluruh pekerjaan itu harus difabel. Minimal. Berarti 98% yang normal, 2% difabel. 2% difabel. Harusnya begitu. Tapi saya yakin tidak semua BUMD atau BUMN begitu. Dan untuk swasta itu 1%. Jadi kalau ada 100 orang yang bekerja di situ, 1 orang itu harus difabel. Berarti difabel ini secara langsung diberikan lapangan pekerjaan ya? Betul. Undang-undang ya Kang? Betul. Diberikan pekerjaan, diberikan kesempatan untuk berwirausaha juga, berkooperasi juga, itu ada undang-undangnya. Dan kalau misalkan tidak atau menolak, contohnya ada perusahaan menolak nih, itu ada pidananya. Oh, ada pidananya juga? Pidananya 2 tahun. Menolak? Denda maksimal 2 juta, betul. Contohnya ada difabel yang melamar kerjaan kemudian ditolak gitu. Padahal sesuai kualifikasinya, betul, skillnya ada, kemudian ditolak nih. Nah itu dipidana itu. Jadi buat anda semua yang masih menganggap remeh nih juga seperti yang punya konveksi sablon, juga punya madu, lo yang aneh-aneh deh. Kalau yang difabel ngelamar ke konveksi lo, tadi sesuai undang-undang bisa diterima ya? Bisa, harus diterima. Kalau skillnya ada. Apalagi kan pegawainya misalnya 10 orang. Biar berarti 2 orang ya, 2 orang kalau kan 2%, iya kan? betul 2%. Kalau di BUMN sama BUMD ya pemerintahan itu 2%. Kalau swasta ada 1%. Pidana ya? Pidana. Oh, hati-hati tuh jangan sablon nanti dipidana lo bayar aja nanti di pidana 200 ya kalau ada ngeri juga kan ya. Yeah. Aduh nanti ayam geprek gue juga nanti. Jauh. Yang gini itu unik sekali ya dan gue juga baru sekali ini terenyuh Kang. Lo melihat gimana teman-teman lo yang istilahnya kita saat ini sampai detik ini masih dikasih kesempurnaan Kang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi gue juga ngeliat pertama kali gue juga sedikit bingung ya, wajar ya, baru pertama kali bingung gue berani scram ya gimana caranya berkomunikasi yang baik dan benar terhadap orang-orang difabel ini. Lo sempat secara agak kebingungan pertama kali Kang Gingin? Iya, ini kelas balik ya, flashback tahun 2021 kemarin itu. Jadi pas pertama kita buka di sini juga ini sulit sebetulnya. Ini kawasan premium kebetulan kok tiba-tiba ada 2 booth nih. Iya. Iya kan? Kita sampai 3 kali datangi Satpam. Satpol PP, kemudian Satpam MRT, kemudian Satpam itu ngusir kita. Diusir. Kita nggak boleh buka. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, tapi kan ini kawasan premium. Ternyata itu hanya miskomunikasi saja, kemudian alhamdulillah komunikasi baik. Nah tinggal komunikasi saya dengan teman-teman difabel karena saya sendiri juga belum sama seperti Bang waktu tadi belum tahu juga sama betul. Kita belum tahu juga bagaimana komunikasi dengan teman-teman difabel, teman tuli, kemudian juga ya kita belum sama sekali belum tahu. Tapi alhamdulillah sih karena teman-teman tuli juga ada yang sangat suka dengan tulisan, kemudian ada juga yang suka dengan baca gerak bibir. Dan alhamdulillah di sini ada yang suka tulisan, kemudian ada yang bergerak bibir. Jadi lebih memudahkan lah kita untuk berkomunikasi. Oke. Sama-sama. Tadi gitu ya. Ya gitu ya contohnya. Ya. Betul. Mantap banget. Kang Gin ini juga ada kopi. Nanti kita di sebelah juga akan ngobrol. Dia ada kue juga ya. Kue, Masya Allah. Jadi buat lo semua warga Jabodetabek yang mungkin kereta di kawasan elit ini kayaknya Sudirman. Nggak jauh ya. Tinggal turun kurang lebih 50 meter ada Difabis. Tempatnya sangat strategis sekali buat lo semua. Kang, balik lagi ke lo, ketika lo mengalami kesulitan kendala itu, ada nggak lo selama seminggu melakukan pembelajaran khusus buat bahasa ya kayak isyarat gitu Kang? Bahasa isyarat. Dulu kita lebih ke tulisan dulu akhirnya. Tulisan ya. Karena kan belum tahu sama sekali, pokoknya belum tahu sama sekali. Ini juga kita kan ngapalin begini juga nggak bisa kan sulit ya. Iya. A gitu kan iya. ya. B itu lama. Dan ternyata ada kayak gitu. Kita ucapan terima kasih cukup begini aja kan. Ini terima kasih. Terima kasih. Tidak perlu mengulang dari
teh, gitu Oh, iya. lama. Iya, nanti kalau kelamaan. Ternyata cukup gini saja, terima kasih. Tadi kayak assalamualaikum. Ternyata ada bahasa-bahasa usyurut, bahasa-bahasa yang khusus yang nggak perlu pakai bahasa isyarat tangan gitu. Nah, kita lebih ke pakai yang gitu aja sebetulnya. Tapi itu kan kalau ada di TV-TV yang pernah kan nonton TV Oh ada yang iya. gitu. Betul. Berarti itu harus bahasa ini ya, khusus ya. Bahasa usyurut, bahasa isyaratnya yang tidak perlu pakai huruf per huruf. Iya. Kang, buat tahu juga yang ibaratnya sebagai penanggung jawab di sini, Iya. apa yang lo rasakan? Apalagi lo juga dari Bogor tadi, gue tahu dari karena beliau dari Bogor untuk masya Allah untuk mungkin seminggu sekali rutin kesini dengan atau berapa? Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya, seminggu 2 kali. Nah itu ada nggak Kang dari sebelum pandemi ini gimana sih pengalaman suka dukanya selama pandemi ini Kang? Iya, pas pandemi ya kita juga ini ya, apalagi kan tahun 2021 kan Iya. kita mulai banget pandemi ya. Iya. Kita baru buka. Iya. Baru buka udah Pandemi. udah pandemi betul. PPKM darurat. Itu yang paling ini kan PPKM darurat dulu tuh ya. Bulan April, Mei, Juni itu udah wah drop. Karena kan hasil penjualan untuk di sini, hasil penjualan semua kopi, kue itu akan kita kembalikan ke teman-teman di Pabel. Oh gitu semuanya? Semuanya. Tanpa sepeser pun? Enggak. Jadi semuanya kita kembalikan ke teman-teman di Pabel. Baik itu dari bonus jadi bonus penjualan ataupun program-program di Pabel yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di Pabel ini. Contohnya nanti ada Hari Disabilitas Internasional. Itu hari apa tuh Kang? Tanggal berapa? Itu hari lebarannya teman-teman di Pabel. Lebarannya. Oh. Betul. Hari Disabilitas Internasional. Nah, itu nanti kita akan buatkan biasanya ada lomba mural, lomba macam-macam. Kemudian juga ada apa namanya itu teman-teman netra tampil di sini. Itu kita kembalikan untuk ke mereka lagi. Jadi sebenarnya orang-orang difabel tuh pada kreatif ya Kang ya? Iya, Kreatif dan juga betul. punya skill. Iya. Dan sedangkan kita di sini yang nggak boleh loyo Kang ya, harus nggak boleh semangat loyo. terus. Betul. Jadi ya harus bisa gimana kita bisa survive ya Kang Gin ya. Harus survive, betul. Nah harus itu gimana survive. Kang Gin? Ibaratnya lo melihat di sini, alhamdulillah Pak Anies Baswedan semoga Pak Anies ini bisa mendapatkan jariahnya ya langsung Amin, di bawah amin, seperti ini insyaallah. difabel. Betul. Dan juga gue bertahu ada undang-undangnya juga, ngeri juga ya berarti ya itu sudah ditentukan loh Kang yang langsung. Tapi tidak semua BUMN dan BUMD itu ada. Kenapa? Karena memang yang pertama di Pabel itu sebagian besar itu lebih minder ya. Dan keluarga di Pabel juga sama. Keluarga di Pabel kadang kan, anak saya kan di Pabel gitu kan ya, atau penyandang disabilitas. Kadang mereka malu. Padahal harusnya kan diberikan semangat, diberikan motivasi bahwa ini kalian juga bisa kerja sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan fitrahnya kalian lah. Iya. Contohnya fitrahnya ya, saya senangnya bikin kopi, ya udah kamu bisa jadi barista. Harusnya kan mendukung keluarga itu. Tapi sebagian keluarga Indonesia mungkin ada yang merasa malu, minder kalau ada sebagian dari keluarganya itu yang penyandang disabilitas. Nah itu yang karena mereka belum tahu ternyata ada undang-undangnya juga loh. Penyandang disabilitas itu harus bisa bekerja, harus boleh bekerja, maksudnya mempunyai hak untuk bekerja, boleh juga berwirausaha, boleh berkoperasi juga. Nah itu yang tidak diketahui oleh semua orang. Atau terutama keluarga-keluarga yang punya anggota keluarganya yang punya disabilitas atau difabel itu. Berarti amat disayangkan buat para anggota keluarga yang mungkin punya anggotanya difabilitas yang mungkin masih di rumah yang minder ya Kang Minder, ya? Yang betul, minder, betul. jangan sampai malu. Tapi lu punya skill gitu ya? Punya Iya. skill, punya kreatif. Misalkan dia punya skill desain, dia punya skill bisa buat jadi content creator. Betul. Bisa juga jadi seperti apa barista gitu ya? Barista, betul. Banyak banget kan skillnya. Banyak banget, Tapi betul. mungkin dia minder ya. Faktor utamanya bener gak sih minder? Atau mungkin dia malu atau gimana gitu Kang? Iya, sebagian kan mungkin menurut kita kan nggak tahu ya, khawatirnya kita salah, tapi kalau misalkan salah mohon dibenarkan saja. Sebagian besar sih minder, malu. Karena itu jadi punten ya, sebagian besar mungkin bisa dibilang, oh ini aib nih gitu kan, ini aib keluarga nih. Ada yang cacat dan lain-lain gitu ya, maaf ya. Padahal Allah tuh tidak pernah membuat produk yang gagal. Masya Allah mantap. Nah, kan? Allah tidak pernah membuat produk gagal. Allah tidak semuanya pernah sempurna. Ya, enggak lah. Ya, semuanya sempurna sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Betul. Betul kan? Bahkan ada yang netra itu masih bisa jadi barista kok. Ada Kang? Ada. Di sini juga ada. Insya Allah nanti kita akan datangkan itu. Wih, tunanetra jadi barista. Iya. Masya Allah ya kan. Masya Allah, betul. Ada lagi yang keunikan selain tunanetra, tunarungu, dan tadi Iya. tunadaksa. Tunadaksa di sini ada, betul. Kita kan lebih ke untuk saat ini kami di Dipabis ini baru bisa untuk tuli ya, teman tuli dan tunadaksa. Teman daksa. Jadi untuk netra insya Allah kita akan menyusul. Dan karena bukan hanya di Pabis Coffee dan Anti saja, insya Allah nanti ke depan juga. Ya itu dia. Allah tidak pernah membuat produk gagal. Semuanya sempurna sesuai dengan fitrahnya. Masya Allah. Ada yang suka mungkin dengan content creator, ya udah kita nanti adakan pelatihan content creator. Ada yang suka dengan fotografer, ya nggak masalah. Nanti kita buat pelatihan fotografer.
Jadi nanti ada dipublish fotografer, kemudian nanti ada dipublish barbershop contohnya. Oh juga ada ya. Nah, nanti kita akan bahas seperti itu. Banyak sekali ya, bisa barbershop, bisa juga jualan madu ya kayak kemarin ya. Bisa juga nanti kalau ada yang suka nyablon, bisa suka nyablon bisa. juga Kang ya. Betul, Bisa banyak betul. sekali Yang teman-teman. kreatif Buat gitu kan. saking kreatifnya, jadi jangan pernah meremehkan ide yang remeh ya Kang Iya, ya. betul, Jadi betul. jangan pernah anggap ide yang sepele. Dan juga buat ini suatu terobosan yang baru. Pokoknya pesan mungkin dari kita berdua nih, juga Masya Allah di belakang kita tuh di sini sampai diri terus Kang ya. Nah, iya, karena kan banyak orang yang nggak tahu, nggak paham. Nah, saya Tuli. Iya. Kalau saya doyan makan. Jadi Apa teman begini? tunarungu ini lebih senang dipanggil Tuli dibandingkan Tuli, ya? dengan tunarungu, betul. Dan kita ini Kenapa? semuanya teman dengar. Mungkin emang bahasanya agak kurang baik gitu ya kalau teman. Iya, kalau dulu kan ya tunarungu, begitu kan ya tunawicara, kemudian juga yang itu. Tapi kalau untuk khusus untuk tunarungu ini lebih senang panggil saya Tuli. Nah, bisa begitu, dan kalian ini yang bisa mendengar berarti teman dengar. Nah, begitu kan. Kang Gigin, Ya. gue denger tadi ada teman-teman yang katanya ada kopi dibagi. Ini Betul. kayak misalkan Nah, gue beli satu, ngebagi kepada Kang Gigin. iya, contohnya begitu. Bener begitu? Iya. Ah. Jadi kopi dibagi ini boleh jelasin ya. Jadi kalau misalkan nanti Bang Adit beli, saya beli 2 kopi. Ah. Satu buat saya, tapi satu buat dibagi. Nanti Bang Adit dapat satu magnet ini. Oh, Ini magnet. ini dapat satu magnet ini nih. Iya, ini Buat yang untuk dibaginya dibagikan. tuh ini, betul. Oh. Ini buat dibagi siapapun yang lewat. Ah. Ada pasukan oren, Oh, gitu. ada tukang ojek, ada pemulung, ada Boleh. tukang apapun boleh. Ada Boleh nggak ngambil mungkin ini. yang nggak boleh ngambil kecuali tukang sablon gitu atau tukang madu. Boleh nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada, Nggak berarti. ada. Semua boleh. Semua boleh ya? Semua boleh. Oh, jadi semua boleh. Jadi coba teman-teman nggak usah Nah. khawatir buat warga Jakarta. Di sini nggak ada terkecuali, semuanya Betul. boleh. Nggak usah khawatir ya, Kang Gini. Semua yang perlu, Ah. semua yang nggak punya uang tapi pengen kopi enak, Ah. pengen ngerasain kopi yang beneran kopi ya, bukan kopi saset kopi apa, tapi kita beneran kopi. Nah itu bisa nanti kita ada program kopi dibagi ini. Masya Allah. Betul. Nah, Jadi- kita bareng-bareng dong ke sini. Ini dia salah satu menu dari Divabis. Kita cobain, kita cicipi. Ayo Kang, sikat bos. Sikat bos. Bismillah. Wah, tehnya aja menarik loh. Yang bikin aja teman Tuli ya, Teman teman Tuli. Bikin aja, masya Allah. Dia nggak bisa dengar aja, dia tahu gimana rasanya, masya Allah, tabarakallah. Lo harus banyak-banyak bersyukur nih, boleh detik ini, ya. Jangan sampai kan maksud gue tuh gini, jangan sampai nanti lo diambil satu nikmat sama Allah, misalkan contoh aja simpel, lo tabrakan motor ya, nauzubillah min dzalik ya, tiba-tiba kakinya patah, langsung jalan jadi tulang daksa gitu. Itu kan Betul. satu hal yang aduh. Jangan kan itu, kayak kemarin waktu sekarang lagi zamannya apa namanya itu virus ya? Iya. Ah, virus. Dikasih hilang aja penciumannya. Aduh, Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya, nggak bisa Nah, ngapa-ngapain. yang pernah COVID, Hah? dihilangin indera penciumannya sebentar aja sama Allah. Itu kan gak enak kan? Iya, enak banget. Oh, Kang. enak banget. Ini teman-teman nih bisa jadi seumur hidup begini. Gak bisa dengarnya seumur hidup, gak bisa melihatnya juga seumur Kenapa hidup. ada ini, maksudnya pengobatan gitu Kang? Pengobatan tuh biasanya hanya sebatas di alat dengar. Ya. Dan alat dengar itu frekuensinya juga macam-macam. Karena tidak semua orang frekuensi pendengarannya sama. Kang, berarti kita berdua bersyukur banget ya. Alhamdulillah. Maksudnya, Betul. Kita berdua tuh, gue dan Kang Gigin ini, masya Allah, kita diberikan nikmat tangan semua lengkap. Sempurna, semua, lengkap, pendengaran. betul. Kalau satu aja indra diambil kayak kemarin contoh yang COVID yang tadi Kang Gigin bilang, Iya. indra penciuman diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala, bingung kita semua. Bingung. Mau makan nggak bisa nyium. Iya, gak enak. Mau ke kamar mandi, ciumannya sama aja. Itu baru satu. Satu aja. Nah, satu hidungnya aja nggak bisa ini. Masih bisa napas tapi nggak bisa nyium. Masya Allah. Wah, itu Masya Allah kan? Apalagi yang kira-kira program di sini yang unik yang perlu lo sampaikan kepada para penonton di seluruh Indonesia, Kang? Kira-kira tadi selain kopi berbagi dan juga ada ini kawasan dari Pak Anies Baswedan, Hafizahullah Ta'ala. Terus apa lagi? Ya, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita juga akan coba buka di beberapa titik lain. Ini hanya satu titik saja. Di Depok ada Depok nanti. Depok itu bukannya kawasan Anies Baswedan. Oh iya, Masya Allah, subhanallah Pak. Itu kawasannya Pak Muhammad Idris, Hafizahullah Ta'ala. Ya. Betul. Tapi untuk saat ini kita masih di Jakarta saja. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan insya Allah nanti di halte-halte Tapi MRT nggak juga akan masalah buka. juga kan kalau menurut gue, insya Allah siapa tahu kan wali kota Bogor juga kayak Kang Bima Arya, Hafizahullah Ta'ala, siapa tahu
mempunyai pemikiran yang sama seperti Pak Anies kan? Oh iya, Iya, mudah-mudahan kan? sih ini jadi program nasional Iya, sebetulnya. program nasional kan? Iya, jadi dipublish, Iya, jadi dipublish. program nasional. Teman-teman penyandang disabilitas atau teman-teman difabel ini, mereka perlu ruang untuk iya. mementaskan fitrahnya mereka. Fitrahnya mereka Iya. nggak ada salahnya kan? Ya, kita buat Ini dipublish betul. seluruh Indonesia. Indonesia insya kan Allah. dari sana kan mungkin nanti yang nonton nih Pak Wali Kota Depok, Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya kan, Iya. ada Pak Muhammad Idris yang minimal sejabodetabek dulu lah minimal ya, Iya. minimal. Nanti untuk jangka panjangnya bisa untuk seluruh Indonesia. Seluruh Benar Indonesia. Kang? Insya Allah. Kan nggak ada salahnya. Jadi kita Iya. untuk jangan sampai orang tuh memandang sebelah mata. Benar nggak Iya, sih? betul. Nah, kadang-kadang Betul. apaan sih lo cuma nggak bisa ini kan nggak boleh gitu. Nggak Kang. boleh gitu, Makanya, betul. Nggak itu boleh kayak gitu. tadi gue ngutip kata Kang Igin, Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menciptakan manusia secara sempurna ya. Bener nggak Kang? Iya, betul. Ah. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Betul. Oke teman-teman, nanti kita akan mencicipi gimana rasanya bolu dan brownies dari sebelah ini, sebelah spot gue karena di sini di taman ini ada 2 spot di turun dari stasiun Sudirman, ada di Fabis dan juga apa sebelahnya Kang tadi Kang? Ini di Bis Coffee and Tea. Itu khusus untuk makanannya, ini minumannya. Oh itu untuk makanan dan minumannya. Kita ke spot sebelah